Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya di Febrianti, biasa dipanggil Febri. NPM saya 2214 02 Saya dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika, permutasi, dan kombinasi. Oke, simak materi selanjutnya. Permutasi dengan kombinasi itu hampir identik, namun sebenarnya berbeda. Kenapa seperti itu? Karena permutasi adalah pengaturan dari himpunan baik sebagian atau seluruhnya, namun harus memperhatikan urutan dari elemen. Berbeda dengan permutasi, kombinasi tidak perlu memperhatikan urutan dalam pengaturan himpunannya. Permutasi juga bisa dikatakan penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Sebagai contoh, kata-kata dalam kalimat sebelumnya dapat disusun kembali sebagai permutasi adalah suatu urutan yang berbeda urutan yang kumpulan semula objek penyusunan kembali. Nah, rumus permutasi sendiri ada N PR sama dengan N tanda seru terbalik strip dalam kurung N min R tanda seru terbalik. Untuk rumusnya sendiri, ini keterangannya NPR permutasi N sama dengan jumlah total benda, R-nya jumlah benda yang dipilih. Atau lebih jelasnya, P sama dengan permutasi, N sama dengan jumlah keseluruhan unsur, A, B, C sama dengan unsur yang sama, tanda seru terbalik itu nilai faktorial. Di sini saya punya contoh soal. Yang pertama ada perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun, calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Jawabannya ada permutasi dalam kurung jumlah keseluruhan unsur, jumlah benda yang dipilih sama dengan permutasi faktorial per jumlah keseluruhan unsur dikurang jumlah benda yang dipilih faktorial, di bawahnya ada P 9,4 sama dengan 9 faktorial per 9 strip 4 faktorial, di bawahnya lagi ada P 9,4 sama dengan 9.8.7.6.5 faktorial per 5 faktorial. P 9.4 sama dengan 3024. Dalam memilih susunan karyawan yang diterima terdapat 3024 cara. Untuk rumus kombinasi sendiri ada C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per dalam kurung R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Keterangannya C dalam kurung NR permutasi R objek dari N objek yang ada, sedangkan N-nya banyak objek keseluruhan, R-nya banyak objek yang diamati atau diberi perlakuan. Untuk contoh soal ada dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Jawabannya 4C2 sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 2 faktorial dalam kurung 4 min 2 faktorial. Bawahnya ada 4C2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per dalam kurung 2 dikali 1 dalam kurung 2 dikali 1 sama bawahnya ada lagi 4C2 sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1. Terus ada bawahnya ada 4C2 sama dengan 12 per 6 atau 12 dibagi 12 per 2 atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya cara untuk membeli bus yang berangkat ke Yogyakarta, ada 6 cara. Di sini kita akan bahas tentang peluang, di mana jika peluang sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika peluang sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi. Rumus peluang sendiri, peluang dapat dihitung dari rasio banyaknya suatu anggota kejadian dibagi dengan jumlah kejadian. Sehingga rumus peluang dapat ditulis sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per atau dibagi N dalam kurung S. Dengan P dalam kurung A sendiri, peluang suatu kejadian, N dalam kurung A, banyaknya anggota kejadian, N dalam kurung S, banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Makin besar nilai NA, maka akan makin besar peluang suatu kejadian untuk muncul. Sedangkan makin kecil nilai NA, maka akan makin kecil juga peluang suatu kejadian akan muncul. Contoh peluang, misalnya suatu koin memiliki 2 sisi, satu sisi adalah gambar, sedangkan sisinya adalah angka. Ketika kita melempar koin tersebut, hanya ada 2 kemungkinan sisi koin yang berada di atas gambar atau yang artinya peluang muncul sisi koin angka dan gambar ada sama-sama 50% 0,5. Adapun peluang terlihat saat kita mengocok dadu akan menunjukkan salah satu dari ke-6 sisinya. Peluang muncul sisi dadu dengan angka 1 adalah 1 dari 6 kejadian atau 1,66. Dan di sini juga ada pengolahan data yang dikenal dengan sebutan statistika, yang merupakan ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
Contohnya mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk. Hal tersebut akan dipelajari di materi matematika kelas 6 biasanya. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, lingkaran, garis, tabel, dan piktogram. Pada pelajaran kali ini, kalian harus dapat menentukan modus, median, dan mean dari data tunggal. Modus, median, dan mean adalah karakteristika data yang dinamakan statistik. Dayu dan Meli mendapatkan tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur tingginya ada 28 siswa. Dayu dan Meli tidak termasuk. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Ada 125, 125, 110, 125, 129, sampai 115. Kalian telah memperoleh data tersebut. Bagaimana cara menentukan data yang sering muncul, nilai tengah, dan rata-rata? Di atas itu ada 28 hasil dari penilaian. A. Ada modus data yang sering muncul. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami modus data yang sering muncul. 5 langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kalian ditugaskan mencatat data berat badan, pendataan berat badan siswa SD Negeri Surabaya. Hasilnya adalah sebagai berikut dalam kilogram. Ada 33, 39, 36, 36, 35, 34, 35, 35, 33, 37, 35, 34, 33, 36, 39, 33, 34. Ada lagi 35, 35, 33, 37, 39, 36, 35, 36, 34, 33, 35. Dapatkah kalian menentukan modus data tersebut? Modusnya adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Dari data di atas, data yang paling banyak muncul adalah 35. Yang B ada median atau data atau nilai tengah. Bagaimana cara mengurutkan data terkecil hingga terbesar? Data keberapa yang berada di posisi paling tengah? Bagaimana menentukan nilai tengah jika banyak data adalah ganjil? Data tinggi badan beberapa siswa kelas cm adalah di sini ada data-datanya dari 130 sampai 129. Pertanyaannya yang pertama, urutkan data tersebut dari paling rendah ke yang paling tinggi. Yang B, berapa sentimeter tinggi badan siswa paling rendah? Yang C, berapa sentimeter tinggi badan siswa yang paling tinggi? Yang D, hitunglah nilai median dari data tersebut. Penyelesaiannya, untuk yang pertama, urutan tinggi badan sentimeter dari yang paling rendah ke yang paling tinggi itu ada 128, 129, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 136, 138, 142, 145, 150, sampai 155. Yang B, tinggi badan siswa paling rendah adalah 128 karena itu yang paling kecil dari 155. Yang C, siswa paling tinggi adalah 155. Sudah bisa kita lihat dari atas tadi. Yang D, banyak data adalah 16. Letak datanya sebagai berikut. Data ke N, 2 atau 16, 2 sama dengan 8. Data ke 8 setelah diurutkan ada 130. Data ke N, 2 ditambah 1 atau 16, 2 ditambah 1 sama dengan 9. Data ke 8 setelah diurutkan ada 136. Median adalah rata-rata data ke 8 dan ke 9, yaitu 130 ditambah 136, 2 sama dengan 266, 2 sama dengan 133. C. Mean, nilai atau data rata-rata. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nama lain rata-rata adalah rata atau rataan atau mean bahasa Inggris. Cara menentukan nilai rata-rata sebuah data adalah sebagai berikut. Kalian harus menghitung jumlah seluruh data kemudian dibagi lagi dengan banyak data. Berapa jumlah nilai rataan soal dari 10 anak? Nilai rataan soal dari 10 anak adalah F sama dengan 75 ditambah 65 tambah 50 tambah 40 tambah 80 tambah 70 tambah 55 ditambah 60 ditambah 50 dan ditambah 65, hasilnya 610. Rata-rata nilai latihan soal 10 anak N adalah sebagai berikut. Jumlah seluruh nilai dibagi menjadi banyaknya anak, hasil sebagai berikut. Berikutnya adalah data nilai ulangan 10 siswa kelas 5. 72, 84, 68, 82, 86, 90, 100, 98, 88, dan 70. Untuk hitungan rata-ratanya, penyelesaian F sama dengan 72, 84, 68, 82, 86, 90, 100, 94, ditambah 88, ditambah 70, hasilnya 834. N sama dengan 10, nilai rata-ratanya adalah X sama dengan F per N atau 834 dibagi 10 yang hasilnya 83,4. Jadi nilai rata-rata 10 siswa kelas ini adalah 83,4. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.